Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampailah kita di pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Masih di pelajaran PAI dengan Miss Hanifah. Kita masuk ke materi selanjutnya. Yang bisa Hanifah jelaskan adalah garis besarnya. Nanti mudah-mudahan ketika kita bisa bertemu Miss Hanifah bisa menjelaskan secara detailnya untuk kalian semua. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak aruf, harus kenalan, harus perkenalan. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita saja tidak tahu bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui Asmaul Husna atau nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada berapa? Ada 99. Kalau ada yang sudah hafal, wah, alhamdulillah sekali, subhanallah sekali ya. Yang kita bahas di materi hari ini ada 4. Yang pertama adalah tentang Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yaitu maha mematikan ya. Seringkali kita melihat tiba-tiba dia meninggal, atau kalau kalian melihat ada beberapa video terakhir yang beredar, ada imam yang ketika mengimami sholat subuh tiba-tiba jatuh dan meninggal seperti itu. Itu adalah kuasa dari Allah karena Al-Mumit, yaitu maha mematikan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang Al-Hayy. Al-Hayyu ini artinya adalah maha hidup. Maha hidup ini bagaimana maksudnya, Miss? Maksudnya adalah contohnya seperti adanya pergantian siang dan malam, adanya matahari dan bulan, kemudian matahari ada yang terbit, kemudian terbenam. Peristiwa itu terjadi setiap hari, tidak pernah berubah ya, dan selalu terjadi sesuai dengan waktunya. Seperti itu maksudnya dengan Al-Hayy. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang Al-Qayyum. Al-Qayyum ini artinya berdiri sendiri. Allah ini bersifat Al-Qayyum, berarti Allah adalah zat yang maha mandiri, tidak bergantung kepada makhluknya, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada malaikat, karena Allah lah yang menciptakan manusia, hewan, bahkan malaikat, bahkan setan. Allah lah yang menciptakan. Makanya Allah ini memiliki sifat Al-Qayyum, artinya berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad ini memiliki arti yang Maha Esa, satu-satunya, tiada duanya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu atau esa, seperti itu ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, seperti dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangan sampai kita berbuat syirik, yaitu perbuatan yang menduakan Allah ya, menyembah kepada selain Allah. Itu adalah dosa besar dan dosa yang tidak akan diampuni. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah tentang mengenal kitab-kitab Allah. Jadi selain mengenal nama-nama Allah, kita juga harus tahu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada
Nabi dan Rasulnya. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kitab yang diturunkan itu memiliki kandungan-kandungan dalam kitab dalam masing-masing kitab, ya. Seperti Taurat ini ada kandungannya seperti mengakui keesaan Allah, kemudian larangan menyembah patung dan berhala. Kemudian kitab Zabur ini antara lain kandungannya adalah seperti doa dan zikir, kemudian ajaran kebenaran. Kemudian kitab Injil ini berisi tentang hukum agama, kemudian seruan dan ajakan menyembah Allah. Kemudian yang ketiga, kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebenarnya semua kitab yang diturunkan itu sebenarnya Allah yang menurunkan kepada nabinya. Nah, yang terakhir ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah berjanji dalam kitab Al-Quran bahwa Al-Quran ini adalah Allah akan benar-benar menjaga kemurnian Al-Quran, seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat kandungan Al-Quran. Yang pertama adalah tentang tauhid, yaitu ajaran tentang keimanan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an itu diajarkan tentang tauhid, bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua tentang ibadah, yaitu ucapan atau perbuatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini ada yang sifatnya wajib, kemudian ada juga yang sifatnya sunnah. Yang wajib seperti yang kita ketahui ada sholat, kemudian puasa Ramadan itu wajib. Kemudian yang sunnah seperti sholat sunnah, sedekah, umroh, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam ibadah sunnah. Kemudian yang ketiga adalah tentang akhlak, yaitu ajaran sikap dan perilaku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya fikih, yaitu aturan hukum bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia ini semuanya ada aturannya, semuanya sudah diatur dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana manusia itu mau atau tidak melaksanakan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja seperti berhijab atau memakai jilbab. Nah, ingat batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Kalau aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada juga yang mengatakan bahwa telapak tangan itu aurat. Ada juga yang mengatakan wajah itu juga aurat. Tetapi yang paling saat ini yang kita coba terapkan adalah menutup aurat untuk wanita khususnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu kaki bagaimana, Miss? Nah, berarti kaki juga termasuk ke dalam aurat. Itu termasuk ke dalam fikih aturan, ya Nak ya. Jadi semoga kita bisa melaksanakan aturan-aturan yang memang sudah diberikan Allah kepada umatnya, kepada hambanya. Kemudian yang selanjutnya, kandungan Al-Quran, janji dan ancaman. Maksudnya adalah janji pahala dan kenikmatan bagi mereka yang takwa dan beriman kepada Allah. Itu janji Allah. Janji Allah itu pasti. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian yang terakhir adalah kisah, yaitu cerita atau sejarah
kejadian di masa lampau, seperti kisah para nabi, raja, orang soleh, dan kaum terdahulu. Ya, semuanya terkandung dalam Al-Quran. Jadi ayo kita sama-sama pelajari lagi kitab kita, kitab pedoman kita, Al-Quran yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kita nanti di yaumil akhir, ya nak ya. Jangan malas-malas baca Quran. Kita sama-sama belajar untuk memperdalam ilmu terutama untuk baca Al-Quran dan juga memahami maknanya, seperti itu. Semoga bisa dipahami penjelasan dari Miss Hanifa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung. Untuk pertemuan hari ini tidak ada tugas, Miss Hanifa hanya memberikan materi saja. Jadi untuk poin-poin penting dalam materi silahkan dicatat di buku tulis kalian masing-masing. Tidak perlu dikirimkan ke Miss Hanifa, itu sebagai arsip kalian saja. Semoga nanti mudah-mudahan nanti bisa kalian buka-buka lagi dan kalian pelajari lagi, seperti itu. Cukup sekian materi PAI pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.